Tiba-tiba dia tarik napas panjang kayaknya. Saya di situ panik ya, "Kak Naila kenapa ini?" Berarti yang dimakamin itu si Naila bukan. Pas dimakamin tuh memang lebar banget. Itu tuh kedebong pisang, Bang, gitu. Terus saya bilang, "Kakak nengokin adek ya, kakak udah beda alam gitu, jangan ajak-ajak adek ya sayang," gitu. Terus memang tuh di sini di daerah bibirnya itu kayak orang abis diisep gitu, memang ada bekas darah di sini. Di situ memang ada bekas darahnya dia. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan balik lagi di telusur bareng gue Jonaria. Malam ini kita sudah datangkan seorang ibu yang akan mengisahkan nih kejadian yang pernah dialaminya pada saat dia tinggal di daerah Tambun. Jadi ibu ini harus rela kehilangan anak tercintanya karena kasus pesugihan. Penasaran dengan kisah seperti apa? Saksikan terus telusur. Kak Nurul, pada saat kejadian gimana nih perasaan kakak pada saat itu, Kak? Saat itu saya benar-benar hancur banget ya. Namanya anak yang saya sayang ya, terus meninggal gitu, udah hancur benar-benar, udah nggak kuat untuk hidup sebenarnya kayak gitu. Jadi waktu kejadiannya itu di awal tahun 2014, tepatnya bulan Januari 2014. Anak pertama saya, Naila, itu meninggal dunia. Awal mula dia tuh kan sakit ya selama 2 hari. Hari pertama itu dia panas kan, udah saya kasih obat. Nah, terus sempet turun, tapi emang turunnya nggak begitu ini banget, lambat ya. Pas hari kedua itu saya putusin untuk ke klinik. Saya bawa ke klinik, ditemenin sama suami saya sore itu kan. Kan emang posisi saya tuh habis melahirkan anak kedua ya. Jadi anak kedua saya titipin sama ibu saya kan. Nah, pas sampai klinik, kata dokter itu dia tuh radang tenggorokan gitu. Emang merah banget, tenggorokannya juga merah saya lihat itu. Dikasih obat lah sama dokter. Setelah itu pulang kita minumin obat ya. Alhamdulillah selama 2 hari minum obat demamnya turun, dianya udah nggak demam lagi tuh. Saya seneng lah gitu. Pas hari ketiga itu, sore itu kan dia main tuh sama suami saya ya, sama ayahnya. Dia tuh seneng banget gitu, tapi saya emang ngelihat raut wajah muka anak saya tuh beda, kayak tua banget gitu kan. Kata saya, kok tua banget ya, nggak ada auranya kayak anak kecil gitu, beda banget gitu. Apa karena habis sakit kali, pikiran saya tuh. Tapi udah nggak berpikir macem-macem lah. Pas besoknya itu, memang kan ibu saya udah 2 hari tuh nginep di rumah saya kan. Dia pulang dulu, kata dia, "Neng pulang dulu ya mama." "Oh ya udah mah gitu, ntar balik lagi." Ya udah tuh akhirnya dia pulang. Pas sampai rumahnya ditegur sama tetangganya, "Bude dari mana?" gitu. "Ini dari rumah anak saya." "Oh pantesan nggak kelihatan gitu dari kemarin. Mau cerita nih Bude," katanya. "Cerita apaan sih?" katanya gitu. "Udah mau sore, udah maghrib ini." "Iya pas kemarin tuh pas malam Jumat ya, saya itu ngeliat bola api Bude muter-muter di atas rumah Bude." Terus, "Masa sih?" kata ibu saya. "Ya terus abis itu bola api itu jatuh ke belakang rumah Bude. Nah jalanlah di atas air." Kan emang di belakang rumah ibu saya itu kan kali tuh ya. Terus kata tangga saya, "Masa iya ada api bisa jalan di atas air, aneh banget ya Bude," gitu ya. "Itu apaan ya?" Terus kata ibu saya, "Iya itu apaan ya? Tapi emang pas malam Jumat kemarin di atas rumah itu ini banget, ada suara gubrak gitu. Kirain saya itu kucing atau ayam."
yang diberantem gitu, namanya di sini banyak ayam kan, kata dia. Terus, itu apaannya Bude? Nggak tahu deh gitu. Semoga aja nggak ada apa-apa. Akhirnya lanjut tuh ibu saya kan masuk ke rumahnya beres, setelah itu dia ke rumah saya kan. Pas malam itu saya tidur di kamar, suami saya tidur di depan gitu. Saya sama ibu saya tuh. Saya udah ngantuk banget, dia cerita katanya gini, "Neng, masa tadi si itu cerita, masa ngelihat bola api muter-muter di atas rumah mama gitu. Bola api apaan sih mah gitu, ada-ada aja gitu. Iya kok aneh banget sih ya, kok ada bola api gitu. Terus ke belakang rumah, masa api itu bisa jalan di atas air Neng gitu. Seharusnya kan api mah kan padam kalau misalkan kena air. Tahu mah salah lihat kali mah gitu kata saya. Ya udah Neng, gak usah dipikirin, lanjut tidur aja gitu. Akhirnya kita lanjut tidur tuh. Setelah itu besokannya tuh tanggal 25 ya. 25 Januari mertua saya ke rumah saya kan nengokin cucunya, katanya, "Assalamualaikum, gimana Naila? Udah sembuh apa gimana? Kemarin katanya sakit." "Alhamdulillah ya udah sembuh," gitu. "Oh alhamdulillah. Iya nih ayah pengen nanya. Tadi tuh kan ayah nemuin boneka pas lagi mau buang sampah di dapur. Bonekanya itu kecil. Itu boneka Naila bukan ya?" "Boneka kecil, Naila mah enggak, Naila punya boneka yang gede-gede ya. Boneka itu kayak boneka rajut, serem banget lagi. Cuma pakai baju pink gitu, pink Fanta," kata dia. "Oh enggak ya gitu, itu bukan boneka Naila, boneka siapa ya?" Orang mama juga ditanyain, kayaknya Naila nggak punya boneka itu deh. Akhirnya dibuang lah tuh bonekanya ke tempat sampah, dibuang sama mertua saya. "Oh ya udah ayah berangkat kerja dulu ya." Pas siang itu mertua saya yang perempuan mau masak. Di dapur itu nggak taunya banyak banget belatung Bang. Terus kata mertua saya, "Kok banyak banget belatung ya? Di sini kan udah nggak ada sampah. Bau-bau bangkai juga nggak ada. Dari mana ya? Ini banyak banget lagi." Terus dibersihin tuh udah. Dia lanjut masak, sorenya dia cerita sama suaminya. "Ya masa tadi ada belatung banyak banget di dapur gitu. Tuh apaan sih ya? Kan sampah udah dibuang." "Gak tahu apaan. Tadi pagi juga kan ada boneka, itu boneka apaan sih? Aneh aja ya," gitu kan ya. Setelah itu pas tanggal 26 Januari itu 2014 jam setengah 2 malam. Tadinya kan kita tidur anteng ya. Tiba-tiba Naila tuh bangun nangis gitu, tantrum dia. "Oh enggak mau," kata dia gitu kan. Terus saya kaget. "Kenapa Kak?" "Kakak iya kenapa?" Saya peluk dianya kan. Enggak mau. Terus ya udah nggak mau sini sama mama aja. Kan ya udah nggak mau bobo ya sayang ya. Terus tetap dianya kekeh, enggak mau. Akhirnya suami saya masuk ke kamar gitu. "Kenapa kakak?" Gendong kan sama suami saya. Biasanya itu dia tuh kalau digendong sama ayahnya itu dia langsung anteng. Dielus belakangnya biasanya dia anteng kan. Nah, itu makin tantrum dia, makin kejar nangisnya. Nggak mau. Terus habis itu dielus diiniin ditanya gitu sama ayahnya, "Nggak mau apa? Saya nggak mau." "Ya udah nggak mau ya." Nggak mau." Kejar banget dia nangisnya. Hampir 1,5 jam lah dia nangis tuh. Setelah itu dia sambil cejegukan kan gitu dianya minta minum. Tapi dia nggak ngomong minum Bang. Dia cuma ngomong minta air putih kata dia gitu. Wah aus sekali kata saya ya. Namanya udah dari tadi nangis tuh. Akhirnya saya kasih air putih. Nah, biasanya itu dia itu kalau minum langsung dari gelas. Nah pas malam itu dia nggak bisa langsung kayak gitu. Saya kasih dot, dia nggak mau. Katanya enggak mau, tetap dianya. Terus saya kasih sedotan, tetap nggak mau dianya. Akhirnya saya sendokin tuh, baru mau dianya. Pas ada kali 4 sendokan ya yang masuk ke mulut dia tuh. Terus abis itu dia bilang gini, minta teh kata dia gitu kan. "Kok ganti lagi?" kata saya. "Maksudnya apa mah? Kok anak kayak gini?" kata saya udah mulai nggak enak gitu perasaan tuh saat itu kan ya. Terus minta teh. Akhirnya saya bikinin teh kan. Emang dari kecil dia seneng teh. Terus saya bikinin teh, terus saya sendokin juga kan ya.
ada 2 sendokan, dia minta ganti lagi, minta air putih kata dia gitu. Kakak mau minum air putih? Bilangnya emum ya dek, ya kak, kata aku gitu kan ya. Terus enggak mau gitu kan ya. Akhirnya dikasih air putih, dia minta teh lagi, terus aja begitu tuh dia tuh. Sampai lama, sampai nangis dia, kejer banget dianya, udah nggak ini banget, sampai kedengeran ya ke tetangga mungkin gitu saking ngejernya. Pas itu mau subuh ya, sekitar jam 4-an tuh dia udah mulai reda tuh, dia udah nggak ngeracau kayak gitu. Akhirnya dia sempat tidur kan, tidur dianya. Pas paginya itu ayahnya mau berangkat kan, mau berangkat kerja, tiba-tiba dibangun kan. Kata dia gini, ayah mau kemana? Oh, kakak ayah udah bangun ya? Sini sayang, kata ayahnya gitu kan. Ayah mau kerja dulu ya sayang ya. Kakak ayah di rumah dulu sama mama. Ayahnya kan. Terus habis itu sambil dipeluk kan gitu. Kata Naila gini, ayah kerja mulu. Temenin Iyah main aja. Langsung tuh saya peluk dianya kan ya. Kok tumbenan gitu, anak ini kok ngomong kayak gini. Biasanya juga nggak kayak gini. Apa mungkin dia kangen? Terus setelah itu, ntar ya sayang ya gitu kata ayahnya. Nanti kita main kembang api gitu kan, kakak Iya suka banget kembang api, udah ayah beliin tuh banyak gitu. Nanti kita main kembang api ya kalau ayah libur. Terus abis gitu dia abis dipeluk sama saya, dipeluk sama suami saya, dadah ayah, kata dia. Ayahnya kan berangkat kerja tuh. Setelah itu kan saya bersihin badannya, emang belum saya mandiin karena kan memang abis sakit ya, saya masih ngeri tuh. Saya bersihin badannya, saya kasih susu. Tuh itu dia minum susunya sedikit. Biasanya dia minum susunya itu kan banyak gitu kan. Saat itu dia sedikit banget minum susunya. Makannya juga sedikit gitu. Saya pikir karena dia mulutnya masih nggak enak kali. Kata ibu saya, ya udah neng sini mama suapin. Ntar mama mah banyak sambil main. Emang kalau mau makan dia suka sambil main gitu. Akhirnya dibawa sama ibu saya ya. Terus belum lama langsung pulang lagi ibu saya. Neng si Naila tidur. Oh kok tidur? Baru aja sebentar. Iya nih anak. Tadi mama suapin cuma sesuap doang. Udah terus tidur dianya, ngantuk. Digendongan. Ya udah dia saya tidurin kan ya, saya bawa ke kamar dianya. Terus habis gitu pas jam 12:30 siang ya, tiba-tiba Naila bangun lagi, terus dia ngeracau lagi tuh bang, dianya nggak mau kata dia gitu kan. Terus kata saya, nggak mau kenapa saya? Tuh kok kayak gini lagi, semalam udah kayak gini kok kayak gini lagi gitu dalam hati saya ya. Mah ini ke Naila kenapa sih mah? Nggak mau. Saat itu tuh pandangannya udah nggak fokus bang dia. Tuh, saya gendong, dia tetap bilang nggak mau. Saya kasih minum nggak mau dianya. Nggak nangis tapi dia tetap bilang nggak mau. Terus lama-lama dia itu kayak ular, jadi dia itu kayak gerakin kepalanya kanan ke kiri, geleng-geleng kayak gini sambil melet-melet kan ya. Di situ saya udah panik tuh pas itu. Akhirnya saya ke rumah saudara saya kan, ke depan. Teh ini Naila liatin dong, Naila kok begini ya? Saya jelasin keadaan Naila. Loh kok Naila begitu, kenapa sih anak lu? Apa karena habis sakit kemarin kali, masih nggak enak apa gimana? Yaudah yuk kita lihat. Akhirnya dilihatlah ke rumah saya kan ya. Naila tuh lah posisinya lagi digendong sama ibu saya. Habis itu kata saudara saya, Naila sini sayang, sini gitu kan ya, digendong lagi sama saudara saya. Tetap dia bilang enggak mau sambil geleng-geleng, enggak mau. Jadi tuh anak tuh digendong sama siapa aja mau. Biasanya dia nggak mau bang, biasanya cuma sama saya, ibu saya sama suami saya aja. Itu sama budihnya dia mau digendong.
kok dia mau ya. Terus sama tetangga saya pun, kan ada tetangga saya juga ngelihat dia tuh mau gitu digendong, tetep aja jadi kayak benda mati dia itu, sama siapa aja mau. Terus akhirnya masih kayak gitu aja. Terus saya telepon suami saya jelasin keadaan anaknya kayak gini. Pulang aja ya, ayo pulang, ini anaknya kenapa begini, ngeracau lagi. Terus akhirnya suami saya nggak lama tuh pulang kan, dia ngeliat keadaan anaknya kayak gitu kan. Kata tetangga saya, ini mah kesurupan kali bang, coba aja pakein bangle gitu kan. Akhirnya di depan kan memang ada bangle tuh, saya nanem bangle, saya pakein, saya parut banglenya, saya pakein ke seluruh badan dia kan. Habis itu tetep dia anak itu nggak bilang kayak gitu, enggak mau gitu. Kakak minum ya sayang, dari tadi udah nggak minum ini gitu, minum susu ya, tetep nggak mau, nggak, tetep dia geleng-geleng doang, geleng-geleng kayak gitu dianya. Sampai sekitar sore lah, jam-jam 4-an gitu masih kayak gitu aja kan. Akhirnya sambil dibacain tetap aja dia anak itu kayak gitu. Terus kata tetangga saya nyaranin, bang coba ke pengobatan alternatif aja yuk, kayaknya ini mah non medis deh. Akhirnya suami saya mau tuh ke pengobatan alternatif. Tapi gimana ini anak saya dibawa apa gimana? Enggak usah, biarin si dede mah masih tetehnya aja. Ya udah, saya di rumah sama dia kan. Suami saya pergi tuh di daerah Indoportland lah gitu. Sampai sana kan emang ibu-ibu kan ya, bu dijelasin lah keadaan Nailah kayak gimana. Terus juga ditanya namanya siapa, nama orang tuanya siapa gitu, ditanya. Setelah dijelasin, si ibu itu masuk ke dalam ruangan gitu, kayak ruangan khusus dia memang. Lama tuh suami saya nungguin, sekitar 15 atau 20 menitan. Terus ibu itu keluar. Pas keluar dia bilang gini, wah ini mah udah jauh bang. Ya jauh gimana? Ini kan anak saya ada di rumah, maksudnya jauh gimana? Udah bang, mendingan abang ke tempat guru saya daerah Tambelang deh gitu. Ntar dianterin sama anak buah saya. Semoga aja bisa ditarik lagi. Ini mah udah jauh bang. Jauh gimana bu? Udah jelasin aja. Susah bang dijelasin kayak gimana juga, gak bakalan paham abangnya. Akhirnya berangkatlah ke rumah gurunya itu, namanya Abah Anom kan, daerah Tambelang. Setelah sampai sana dijelasin juga keadaan Nailah kayak gini. Ya Abah juga kaget tuh, kok ada anak buah si itu gitu, si ibu itu kan ya, ada apa, kayaknya urgent banget. Ya dijelasin, setelah dijelasin kata si Abah, rumahnya di mana bang? Di Tambun bah. Ya udah saya mau ke rumah abang aja, yuk saya mau lihat, ini mah udah jauh bang, udah ditarik sama dia bang. Tapi saya coba tarik lagi dia bisa atau enggak, ya kita berdoa aja. Akhirnya ke rumah tuh kan si Abah itu sama suami saya juga kan, sama tetangga saya. Sampai rumah memang di situ udah ramai orang, tetangga, saudara udah pada datang. Nailah masih kayak gitu, tapi emang udah lemes dia, emang dari siang kan dia. Ditanya sama si Abahnya, ini kenapa anaknya? Gak tau bah, ini begini mulu dari semalam juga begini. Tapi pas pagi dia normal bah. Langsung sempet, ayah mau kemana? Nanyain ayahnya gitu, dadah sama ayahnya kan. Setelah itu kata si Abah, coba ambil air putih. Ya udah diambil air putih lah segelas tuh. Nah dia bacain lah, jarinya dia itu 2 jari masuk ke dalam gelas itu, terus diputer-puterin gitu kan. Terus diusapin ke mukanya Nailah, ke seluruh tubuh Nailah tuh. Alhamdulillah tuh dia tuh nggak ngeracau lagi dianya, langsung lemes dia, langsung tidur dianya. Alhamdulillah, sepikiran saya ya, alhamdulillah pengobatannya berhasil kali. Terus kata si Abah, coba teh sini teh taruh di depan Abah, dibaringin tidurnya gitu di depan Abah. Baringin lah di depannya dia. Coba sekarang beli ini aja, beli rokok kretek 2 bungkus kata dia gitu kan ya. Pikiran saya, kok si Abah itu ngerokok banyak banget. Tapi biarin deh gitu, namanya pengobatan udah berhasil kan, kata saya. Udah dibeliin sama suami saya. Pas dibuka rokoknya, gak taunya rokoknya itu bukan buat dia. Jadi rokoknya itu
buat ditaruh di sela-sela jarinya Naila sebelah kiri. Dia taruh tuh satu-satu gitu kan ya. Nggak ada kali semenit itu rokok tiba-tiba basah, Bang. Kok rokok bisa basah, tadinya keringan gitu kan ya. Sampai ada beberapa rokok itu yang kayak udah netes air, bener-bener kayak rokok abis dicelupin ke dalam air kan gitu. Terus ganti lagi sama si Abah itu, begitu lagi, terus diganti lagi, begitu lagi kan ya, sampai bener-bener habis 2 bungkus itu. Saya tanya, "Bah, ini kenapa anak saya kok bisa begini?" Ya udah teh, jangan panik katanya gitu, teteh sabar, abang juga sabar. Saya tanya nih, teteh selama di sini itu ada musuh nggak? Abangnya di tempat kerjanya ada musuh nggak? Nggak ada sih, Bah, kita juga hidup di sini udah normal-normal aja sih. Maksudnya nggak terlalu mencolok. Terus kita juga di sini dari kecil, Bah, nggak ada hal-hal yang aneh. Jadi saya jelasin ya katanya, kalau misalkan si adik nggak bisa ditarik, ikhlasin aja ya teh, Bang. Maksudnya apa, Bah? Anak saya emang kemarin sakit, tapi udah sehat lagi kok. Udah nggak ada apa lagi. Orang dia juga udah sempat main sama ayahnya, kata saya gitu. Iya, jadi tuh dia itu jadi tumbal teh. Di sini itu ada tangga teteh lah, warga sekitar sini punya toko kelontong. Jadi untuk penglaris dia. Nah, wadalnya itu anak teteh nih. Nah, anak teteh itu udah anak keempat. Tuh, dia tuh nyari emang 7 anak perempuan yang masih suci. Bohong kali, Bah. Saya itu kan tinggal di sini udah lama, dari kecil, nggak ada kayak gitu-gitu. Ya emang pendatang dia teh, Jawa Timur. Sampai bener-bener si Abah itu ngejelasin detail katanya. Dia itu punya anak laki-laki 1. Anak itu ya, kalau teteh nggak percaya sama saya, nih suatu saat nih dia tuh cuma punya 1 doang anak, nggak bakalan dia nambah anak lagi. Jadi dia itu persugihannya ular, makanya si ade ini kayak ular. Bohong banget, Bah. Terus saya emang bener belum percaya, bertanya-tanya, masa iya selama saya tinggal di situ nggak ada kayak gitu-gitu. Disambung lah sama bibi saya, Bah, emang kemarin tuh sebelum kejadian si Naila emang ada yang meninggal, Bah, anak kecil seumuran Naila juga. Dia sakit nggak lama terus tiba-tiba meninggal emang di gang sebelah. Saya emang nggak tahu banget ya, orang saya nggak perhatiin banget kan ya. Setelah itu juga memang ada lagi, Bah, anak SMA, dia juga meninggal sakit, cuma beberapa hari meninggal. Emang nggak jauh dari sini sih, Bah. Itu saya tahu emang gitu, namanya dia meninggal. Teh ini tuh dia wadal keempat. Dia tuh masih nyari lagi ntar abis ini. Pokoknya semua tuh 7. Kalau dia udah dapat 7, nah itulah dia makin banyak tuh kekayaan yang dia dapat, kata dia. Saat itu juga suami saya kesel tapi masa iya masih nggak percaya. Terus abis gitu saya, Naila udah nggak ngeracau lagi, udah aman kali, udah bisa tarik lagi gitu pikiran saya kan. Terus jam 5-an lah Naila bangun, kata dia, "Mama," kayak gitu. Terus kakak iya bangun, saya seneng dong, saudara-saudara saya juga seneng. Ya alhamdulillah Naila udah bangun, Mama mau makan, kata dia gitu kan ya. Emang dia tuh umur 2 tahun tapi pinter ngomongnya. Mau makan, kakak mau makan, ya udah sini suapin. Saya emang udah beliin bubur tuh kan. Dia makan banyak, dipangku sama ayahnya sambil candain, dia tetap aja dia cuma senyum doang dianya. Emang juga keadaan juga udah lemes dianya. Minum susu banyak tuh, habis makan minum susu. Terus kata dia, "Mama mau bobo." Kakak ngantuk ya, udah bobo sini. Udah makan banyak, udah seneng aja tuh saya. Udah itu mah bohongan kali, kata si Abah. Nah, terus maghrib kan ya. Abis sholat maghrib itu suami saya kan dari masjid tuh nemenin si Naila kan. Terus kata dia sambil usap-usap kepalanya, kata dia, "Kakak, nanti kita main kembang api ya kalau kakak udah sehat." Pas diliatin aja, saya ngeliatin mukanya Naila, suami saya juga yang ngeliatin ya. Terus tiba-tiba dia tarik napas panjang dianya. Terus dia aja dianya.
Terus saya di situ panik ya, ini kok Naila kenapa? Udah nggak enak tuh perasaan, udah bener-bener gak enak. Wah, Kak Naila kenapa ini? Diperiksa lah di sininya kan ya, sama ustadz tuh di situ. Ini kata ustadznya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah nggak ada dianya. Setelah itu saya tuh nangis jadi-jadinya di situ. Saya peluk dianya kan ya, saya gini-giniin ya, ini dadanya saya gini-giniin tuh. Kata saya, kakak ayo bangun, kakak katanya mau main kembang api sama mama. Ayo bangun kak, gitu. Hancur banget rasanya bang. Namanya ditinggal sama anak yang saya urusin dari kecil, tiba-tiba nggak ada. Saya tadi pagi dia baik-baik aja. Apa kayak gini? Cepet banget kakak ninggalin mama. Habis saya juga udah nangis. Semua saudara-saudara saya juga datang udah pada nangis tuh. Bener-bener gak terima saya. Tiba-tiba gak ada. Cuma sakit cuma 2 hari doang. Pas disiarin juga udah gak kuat banget saya dengernya. Saya gak percaya emang anak saya yang meninggal gitu. Sekitar kan memang dia tuh meninggalnya udah malam ya, maghrib ya. Setelah maghrib tuh akhirnya kita putusin untuk dimakaminnya besok pagi aja. Kita ngajiin lah dia. Terus habis gitu, nah sekitar jam 9:30 malam tiba-tiba mati lampu. Nah tep aja, angin kenceng banget, gerimis. Awalnya itu cuma rintik-rintik, setelahnya lama-lama deres kan. Nah kan memang kalau ada orang meninggal kan ada terpal di depan tuh, dipasangin terpal. Terpal itu ngangkat berkali-kali bang, sampai bener-bener mau copot tuh dianya. Kenceng banget anginnya. Udah makin mencekam tuh malam itu kan. Tapi anehnya itu mati lampu cuma di gang saya doang. Biasanya kalau mati lampu kan beberapa RT, ini bang nggak di gang saya doang. Sambil saya temenin, sambil ngajiin tuh si Naila gantian. Saudara sama suami saya juga. Nah, terus habis itu kata bibi saya, udah coba pakai lampu emergency. Dicari itu lampu emergency nggak ketemu-temu tuh. Akhirnya pakai lilin doang kita. Nah, sekitar jam 2-an lah. Pas lagi ngajiin gantian tuh, saya kan memang di kamar kan, saya istirahat dulu di kamar nemenin anak kedua saya tuh kan. Terus bibi saya keluar kan. Di sini deh. Masa ada suara? Suara apaan teh? Masa ada kayak suara apaan ya? Suara tikus kali teh itu mah. Masa iya ada tikus sih? Coba lu lihat, cariin, kasihan jasad anak lu. Akhirnya suami saya kan tadinya posisinya tadinya di depan kan, dia masuk gitu, coba yuk kita lihat. Pas didengerin emang ada suara bang, kayak itu kayak orang lagi ngisep gitu kan. Suara apaan sih teh? Terus makin penasaran kan. Akhirnya coba yuk kita pinjam lampu emergency aja yuk. Udah dipinjemin tuh, nyari lampu emergency, ketemu 2 kan, pasangin gitu kan. Saya dipanggil dari kamar kan, mas ini lihat dulu deh anaknya. Ini ada yang aneh ya, kenapa ya? Saya deketin tuh ke jasad Naila tuh. Masa kata si teteh ada suara kayak orang ngisep. Pas saya dengerin emang iya bang, bener ada suara kayak orang ngisep. Saya penasaran, saya buka tuh yang tutup putih yang di mukanya dia kan ya. Gak taunya itu keluar darah dari hidung, dari mulut sama kupingnya. Enggak ini sih, darahnya enggak ngalir deras, tapi sedikit. Wah kayak gitu ya. Wah makin hancur itu perasaan saya. Udah bener-bener, oh iya memang dia mungkin pelakunya. Terus memang tuh di sini di daerah bibirnya itu kayak orang abis diisep gitu, memang ada bekas darah di sini, kayak abis diisep terus diginiin gitu kan, bekas darahnya kan. Di situ memang ada bekas darahnya, dia merah banget kan ya. Dilapin sama suami saya sambil baca istighfar kan, dilapin. Makin darahnya itu masih keluar aja. Tapi lama-lama dia udah berhenti tuh darahnya. Setelah berhenti darahnya saya tutupin lagi kan.
makin banyak yang ngajin juga, makin banyak, nggak cuma 4 orang. Awalnya 4 orang kan, makin banyak yang ngajiin. Setelah itu pas pagi tuh mau dimakamin kan, disiapin lah buat ke makamnya, diukur tuh sama sepupu saya kan, pakai tali rapia, sepasan segini lah, umur anak 2 tahun kan ya, dipotong. Ya udah Pak, saya ke ini aja, ke apa sih namanya, ke makam, di sini aja. Temenin si Teteh, kuatin dia. Nah ya udah, saudara saya ke makam tuh, pas lagi dimandiin ya, di depannya mulus dia, pas di belakang dibalik itu tiba-tiba kayak orang habis digebukin bang, memar-mamar gitu, hitam, selangkangannya itu hitam semuanya. Terus saya ditanya sama Amilnya, Teh ini kenapa anak diapain? Nggak diapa-apain Bu, ini kok anak bisa begini, ini kayak habis digebukin Teh, lihat memar-mamar kayak gini Teh, hitam-hitam kayak gini, dia emang sakit. Tapi sakitnya tuh cuma 2 hari doang, itu juga dia nggak jatuh nggak apa, udah gitu kesembut. Ini bisa kayak gini ya, astagfirullahaladzim. Ya mungkin si ibu itu udah ngerasa aneh. Ya udah akhirnya udah selesai dimandiin, dikafanin kan udah. Kata si ibu itu, gimana makam udah siap belum? Kasian si adenya, harus bener-bener segera dimakamin. Gak lama tuh saudara saya datang. Ini kayaknya salah ngukur deh. Salah ngukur gimana? Masa pas tali saya bentangin gini di sono di kuburan, kenapa panjang banget ya, hampir 2 meter? Masa sih salah ngukur kali lu mah. Coba ukur lagi. Yaudah diukur lagi pakai tali yang dia bawa. Pas segitu seukuran Naila. Ya nggak begitu panjang banget, kalau 2 meter kan ukuran dewasa kan. Terus abis gitu, bener ini. Yaudah sama gue yuk kesana. Harus cepet-cepet nih gitu katanya. Ya udah akhirnya suami saya kesana sama saudara saya kan. Setelah itu pas sampai sono, sampai makan, emang pas dibentangin itu emang talinya panjang banget bang, hampir 2 meter itu tali. Setelah ini gimana sih ngukurnya yang bener? Ya udah siang nih gitu kata tukang gali kuburnya. Dia nggak percaya, akhirnya ya udah sama saya aja yuk, ayo kesana ke rumah. Akhirnya ke rumah tuh bertiga kan, diukur lagi. Pas banget emang, pas yang tali yang dibawa itu emang segitu, seukuran Naila. Tuh kata tukang gali kubur, kenapa pas sampai sono panjang banget ya? Ini mah enggak, ini ganti tali deh, ganti tali akhirnya. Ganti tali terus dipotong tuh talinya, seukuran segitu. Nah pas sampai makam, dibentangin lagi, emang nggak tahu emang bener hampir 2 meter. Saat tukang gali kuburnya, wah ini mah udah nggak bener ini. Ya udah digali aja seukuran tali. Udah ada firasat mungkin yang tukang gali kuburnya juga kan. Udah terus pas dimakamin emang seukuran itu, hampir 2 meter pas dimakamin juga bang. Nah terus setelah dimakamin kan kita cerita tuh di depan rumah ya, sambil dikuatin saya, sabar ya teh katanya gitu kan. Kata ibu saya gini, waktu sebelum Naila meninggal emang di atas rumah itu katanya ada bola api pas malam Jumat, muter-muter aja, terus jatuh ke belakang rumah ke kali, terus jalan. Itu sih yang ngeliat siapa? Itu yang ngeliat tuh tetangga. Terus si abah tiba-tiba datang kan, dilanjut sama mertua saya. Ya emang pas itu juga tanggal 25-an kemarin ya, sebelum si Naila meninggal itu emang ada boneka kecil saya nemuin pas lagi mau buang sampah tuh pagi-pagi. Nah si mama juga, dia mau masak juga ada belatung banyak banget. Itu apa itu tanda-tandanya? Terus si abah bilang, ya emang itu tanda-tandanya. Yaitu dia ngirim kan ya, emang mau diambil si Nailanya. Kesel banget saat itu, suami juga kesel banget. Rasanya pengen ngelaporin ke pihak berwajib, tapi kan nggak bisa kalau kayak gitu tuh. Akhirnya udahlah kita ikhlasin. Sampai saya tuh nggak negor tuh, sama nggak belanja lagi di warungnya dia juga kan. Jadi warungnya dia tuh anehnya ya, jadi kan warungnya tuh emang sama kayak saudara saya tuh kan, tapi saudara saya tuh warungnya udah mau bangkrut. Nah emang warung dia tuh emang laris banget, jadi dia tuh belanja di agen yang sama,
tapi dia itu jual di bawah harga agen gitu. Misalnya harga agen 8.000, ya harusnya dia jual lebih dari situ kan. Itu mah enggak, dia dijual harga 6.000. Makin laris kan dia. Terus juga anehnya ya, dia tuh warungnya kan buka itu sampai setengah 12-an, hampir mau zuhur lah. Sebelum zuhur dia tuh tutup. Nah, nanti buka lagi nih asar, sebelum maghrib dia tutup. Tapi kenapa laris banget? Sampai dia bisa beli mobil, beli rumah, tuh motor segala macem. Itu emang udah melejit banget dia itu. Mukanya dia tuh berseri-seri banget emang gitu kan. Kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, mukanya dia berseri-seri banget gitu. Anehnya kayak gitu kan. Terus kata si Abah, ya emang udah wadalnya dia. Banyak. Ntar dia juga bakalan ada lagi nih setiap 2 tahun sekali. Coba aja teh gitu, perhatiin di lingkungan sini juga kok. Akhirnya udah kita ikhlasin kan, ya udahlah, udah jalanin aja lah. Pas hari ke-7 setelah Naila meninggal itu, di rumah pas mau maghrib tuh bau bangle bang gitu. Bau banget bangle kayak Naila dulu. Terus saya bilang, kakak nengokin adek ya, kakak udah beda alam, jangan ajak-ajak adek ya sayang gitu kan ya. Mama terus doain kakak kok, biar kita kumpul nanti di surga, kata saya gitu. Lama-lama baunya hilang. Terus kita jalanilah hari-hari seperti biasa. Sama suami saya hampir gila tuh, karena emang anak yang dia pengen kan. Kerja juga nggak fokus dianya kan. Setelah itu anak saya itu umur 1,5 tahun lah. Saya hamil anak lagi tuh, anak ketiga saya kan ya. Nah pas kehamilan naik ke 7 bulan, badan saya tuh ngerasa nggak enak, berat banget. Kok selama ini kok jadi nggak enak banget gitu, apa karena hamilnya udah besar? Setelah itu kata suami saya, coba diurut mah. Udah diurut, tetap aja masih nggak enak badan itu kan. Pas malam itu saya diimpiin, jadi Naila itu kayak lari-lari di atas taman, bunganya cantik banget. Dia pakai dress putih gitu kan. Mama, dia manggilin saya gitu. Saya cuma senyum aja. Mama pindah, kata dia gitu kan. Mama pindah, kasihan adek. Sampai ngomong kayak gitu 3 kali bang. Gak sekali dia ngomong, mama pindah, kasihan adek. Saya langsung kebangun tuh ya. Terus saya cerita ke suami saya, ya tadi aku mimpi Naila. Naila bilang katanya, aku disuruh pindah. Maksudnya apa ya? Pindah apa ya? Apa pindah rumah? Coba ntar kita konsultasi lah sama saudara kayak gimana. Tuh pas mimpi Naila itu, 3 hari setelah itu saya diimpin lagi. Diimpiin tapi bukan Naila. Jadi ada perempuan pakai baju kebaya warna hijau gitu. Terus abis gitu pakai mahkota gitu bang, cantik banget bang dia. Dia ngejulurin tangannya begini, terus kayak ngajak saya gitu, ayo gitu, rasanya itu gitu. Saya mau ikut tapi kayak saya berat banget, mau ngelangkahnya tuh berat banget. Tapi emang terus-terusan dia kayak ngajak terus kan. Akhirnya pas paginya saya cerita lagi tuh sama suami saya. Ya tadi semalam aku mimpiin ya, ada cewek pakai baju kebaya gitu, terus kayak ngajak aku, tapi aku tuh berat banget ya mau ngikut dia. Wah itu apaan lagi? Apa iya bakalan keulang lagi pikiran suami saya kan? Akhirnya dia konsultasi tuh ke ke saudara-saudaranya. Coba deh ke ini aja, ke Pak Hasan. Dia tuh terkenal kan emang di kampung sebelah. Suami saya konsultasi kan ke Pak Hasan kayak gini. Terus kata Pak Hasan, ya udah dibawain air tuh dari sama Pak Hasan. Terus ya udah nih kasih si teteh aja. Udah tuh. Nah, habis minum itu, pas malam itu saya tuh tiba-tiba kayak orang kesurupan bang. Kata suami saya ya, saya itu mukulin perut saya, badan saya pukulin, kepala saya jedot-jedotin gitu. Terus sampai dipegang gini sama suami saya kan, kenapa mah, kenapa, sadar mah. Tapi saya kesel banget, bawaannya kesel banget saya sama dia gitu, ngeliat dia kesel.
Akhirnya dia panggil lah itu bibi saya kan ya. Ini liatin istri saya begini katanya, terus liatin, dipegang lah saya ininya, kanan kiri satu suami saya satu bibi saya kenceng banget bang, pegang tetep aja berontak tuh kenceng banget gitu, kuat banget naga saya kan posisi lagi hamil, nggak mungkin sekuat itu. Udah marah-marah saya gitu kan, dia teriak-teriak, mukulin lagi perutnya. Akhirnya ditelepon Pak Hasan itu, suruh datang kan ya, datang tuh dia sama anak buahnya. Pas datang saya dikasih air gitu kata suami saya, posisi saya udah nggak sadar tuh kan ya. Saya dikasih air gitu, terus abis itu diusapin ke muka saya, terus tiba-tiba saya itu kayak muka setan kata suami saya. Terus abis itu saya ngomong gini, saya itu Mbah Kloso katanya gitu, saya itu mau ambil janin ini, tapi ngomongnya bahasa Jawa dia. Terus kata Pak Hasan dia juga jawab, nggak boleh, ini bukan punya kamu gitu, udah cukup gitu, udah cukup, pergi gitu kan ya, digituin kata Pak Hasan. Tetap aja saya mau ngambil janin ini gitu, ini milik saya, sampai gini-giniin ya, sampai ditahan sama Pak Hasan tuh katanya, kata suami saya. Akhirnya makin berontak saya, terus dibacain sama Pak Hasan tuh, siramin air lagi sama dia kan, kayak air bidara gitu bang. Sayanya langsung jatuh lemes tuh. Nah pas itu kata Pak Hasan gini, ngomong sama suami saya, ini tuh yang punya itu si berarti dong banyak apa gitu kan, emang di situ yang persugihan itu kan namanya kan gitu. Dia itu mau ngambil janin ini kan udah mau 2 tahun, dia tuh lagi nyari lagi. Saya juga udah dengar kabar anak abang yang meninggal kan, emang udah viral banget di daerah saya tuh. Terus abis itu kalau kayak gini nggak bisa bang, kita pagerin aja yuk gitu. Terus pagerin gimana pak? Ya udah abang nurut aja sama saya, malam ini kita harus pagerin, kalau enggak udah keambil ini. Saya nggak mau dong gitu, udah kejadian kayak gitu kan. Ya udah deh pak, ayo. Ya udah anak buahnya tuh disuruh nyari daun bidara kan, terus sama garam Himalaya, terus abis itu sama batu yang batu kali gitu tapi bentuknya bulat gitu, tapi nggak terlalu besar, nggak apa-apa kata dia. Ya udah akhirnya udah tuh pas malam itu jam 8:30 malam tuh ya, ya udah bang sini bang, saya jikirin si tetehnya, teteh bawa sini gitu. Saya keadaan udah lemes banget di situ tuh. Setelah itu dijikirin, kata dia gini, bang nih air, masukin ke dalam kamar mandi di bak, terus mandiin si teteh, tapi jangan tanpa busana, harus pakai kain ya bang. Dimandiin tuh. Terus sebelum dimandiin kan Pak Hasan juga ngomong gini, kalau misalkan abang nemuin sesuatu, misalkan apa bau apa gimana, ada suara apa, diem aja, jangan ngomong satu patah kata pun gitu katanya. Diturutin lah sama suami saya kan, dimandiin. Pas dimandiin emang bau banget, amis sayanya, amis banget sampai nyelekit. Suami saya sampai mau muntah tuh kan. Terus posisi saya kan emang nunduk begini ya, terus tiba-tiba saya tuh nyengir kayak ketawa setan gitu. Terus abis gitu diusapin lah ke muka, air, ada air 1 gelas gitu yang khusus gitu bang, diusapin ke muka saya. Terus tiba-tiba sayanya langsung kayak ngerip, kayak pengen tidur gitu kan. Dari berdiri saya jatuh, duduk ke bawah, akhirnya dipapah sama suami saya tuh, kamar kan. Saya dimandiin, setelah pakaiin baju, posisi saya kan di kamar ya, suami saya ke depan. Kata si Pak Hasan, coba bang, si teteh bawa ke sini. Dia dibawa ke situ, saya dibawa ke depan. Pas dibawa ke depan, coba bang sini di dekat, di tengah-tengah aja gitu. Jadi kita dilingkarin gitu bang, saya dilingkarin gitu, apa sih namanya, saya di tengah-tengah, anak buahnya sama suami saya yang ngelingkarin saya kan. Pas di situ dibacain lah sama Pak Hasan. Terus pas dia, suami saya ngomong sama Pak Hasan gini, Pak tadi tuh saya pas mandiin emang bau banget amis, bener-bener nyelekit banget pak gitu, sampai saya mau muntah. Wajah istri saya tuh serem banget. Pas di apa sih namanya, diusapin air yang khusus itu, langsung tuh dia jatuh. Terus udah bang tenang dulu ya kata dia gitu, sambil disolatin, sambil dijikirin dia, sayanya tuh kan ya. Terus batu yang dia minta itu kan posisinya ada di sebelah saya tuh, agak jauh memang dari Pak Hasan. Tiba-tiba pas lagi dijikirin tuh batu itu meledak bang, pecah.
gitu kan ya. Emang kenceng banget suara tok. Saya juga sempat kaget gitu kan ya. Apaan gitu kan pikiran saya. Terus pasan itu setelah itu kayak keringetan gitu, kayak capek banget kan ya. Terus kata dia, bentar ya bang ya, saya minum dulu, ntar saya jelasin kata dia. Terus minum, dijelasin, setelah itu dijelasin pasan gitu. Jadi gini bang, dia tuh emang mau ngambil ini si janin ini. Dia emang kekeh banget. Anak abang yang dulu itu emang dijadiin tumbal sama dia, tapi udah saya bebasin. Waktu kemarin tuh dia posisinya itu di alamnya dia, jadi dia dijadiin budak gitu, dicetutin, diapain. Terus kata suami saya, emang pas meninggal itu emang belakangnya tuh memar-memar gitu, kayak emang bener-bener kayak abis digebukin. Sampai saya dikira saya ngegebukin anak gitu, padahal kan enggak. Iya bang, itu emang udah ininya dia gitu, tapi udah saya tarik lagi sih. Berarti yang dimakamin itu si Naila bukan. Pas dimakamin tuh memang lebar banget. Itu tuh kebun pisang bang. Tapi udah saya balikin lagi kata dia kan gitu. Emang bener-bener panjang banget bang waktu itu dia. Habis itu udah sekarang mah kan si Dede juga udah bilang kan katanya suruh pindah gitu. Ya emang itu emang udah ininya dia, katanya saya disuruh pindah dari situ. Kata Pasan, kalau misalkan pindah jangan ada yang tahu, siapapun itu, mau ibu atau orang tua deh gitu atau saudara, jangan ada yang tahu. Ntar selang beberapa tahun, 5 tahun baru kesini lagi. Saat itu saya emang mutusin pindah tuh kan ya, saya cari rumah, saya pindah dari situ. Setelah pindah emang gak ada yang tahu, orang tua juga udah paham gitu, nggak ada yang nelpon, gak ada yang kayak gimana. Setelah 5 tahun alhamdulillah tuh saya juga lahiran lancar kan gitu, sampai anak saya gede. Setelah 5 tahun saya nengokin orang tua ke situ. Sekarang tuh warungnya nggak serame dulu gitu, warungnya bener-bener kayak sepi. Terus dia itu bukanya sekarang full kata bibi saya, nggak kayak ke dulu. Terus ada beberapa barang yang nggak ada, kayak beras aja dia sampai benar-benar nggak bisa beli gitu kan. Saya nanya kok bisa aneh kayak gitu ya. Iya kan abis itu kan dia turun drastis begitu kan ya, mungkin emang nggak dapet kali gitu, karena nggak dapet jadi dia kayak gitu. Orang mobilnya aja itu sampai kejual, motornya 2 kejual udah gitu, ya tinggal 1 itu gitu. Tapi anaknya masih yang itu gitu, masih 1, nggak nambah-nambah lagi. Oh berarti memang bener dia. Sampai sekarang alhamdulillah kita udah nggak ada berurusan tentang kayak gitu-gitu lagi deh, nggak ketemu kayak gitu lagi, udah aman alhamdulillah setelah pindah itu gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nurul sudah mau mampir ke sini dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi ya Kak ya. Iya. Dan sebelum saya nanya lebih jauh nih Kak, saya turut berduka cita ya Kak ya, atas kepergian putri pertamanya ya Kak ya. Iya. Naila yang saat itu meninggal di usia 2 tahun ya Kak ya. Iya. Semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kak, untuk kondisi pada saat kejadian itu kan ada di rumah Kakak ya. Iya. Dari rumah Kakak ke warung tersebut itu jaraknya berapa lama? Deket banget sih dia. Cuma beda ada kali 7 rumahan. 7 rumah. Masih dalam 1 RT sama saya. Kayaknya. Kalau untuk sehari-hari nih, pemilik warung yang menganut pesugihan ini nih, apakah dia sering menegur sapa kakak atau kakak sering belanja di tempat itu? Iya, memang sering belanja. Emang kan karena murah kan saya, jadi apa-apa kebutuhan pokok belanjanya ke dia kayak gitu. Naila juga pernah tuh dipegang sama dia. Ih, gemoy banget sih gitu. Dipeluk, dia pernah sekali dia kayak gitu. Waktu itu dia minta susu kan, saya beliin di situ susu kotak. Dianya meluk dia kayak gitu. Oke, tapi pernah nggak, mohon maaf nih Kak, ada satu kejadian yang bisa dibilang ada clash nih atau antara kakak dengan si pemilik warung ini? Nggak ada. Kita ya aman-amannya aja sih, hidup bertetangga juga nggak ada konflik apapun. Dia juga emang orang yang ramah, sama siapa aja dia negor. Suka bagi-bagi kayak misalkan dia kalau misalkan dari kampung suka bagi-bagi apa sih oleh-oleh. Saya sempat juga dikasih sama dia. Berarti dalam kehidupan sehari-hari si pemilik warung ini nggak menutup diri ya? Iya, nggak Lebih santai dengan sekitar ya Kak ya? Iya. Nah, pada saat almarhum Naila meninggal, apakah si pemilik warung ini datang ke
tempat kakak untuk mengucap bela sungkawa gitu? Iya, dia datang. Dia sempat peluk saya, terus kata dia, sabar ya teh, ikhlasin ya, gitu kata dia. Tapi saya udah kesel itu posisinya, saya cuma ngangguk-ngangguk doang. Gitu. Keluarga saya juga udah sinis banget ngelihat dia, kayak gitu. Untuk kejadian selanjutnya nih, ada penemuan boneka rajut dan juga bola api nih. Itu kan kejadiannya bukan di rumah kakak ya, melainkan di rumah orang tua kakak ya. Ini kenapa bisa begitu nih? Kenapa nggak kejadiannya di rumah kakak, malah di rumah orang tua kakak nih? Karena kan awalnya lahiran saya di rumah orang tua saya kan, setelah lahiran. Nah, setelah lahiran itu Naila udah agak gede, kita putusin untuk ngontrak, nggak enak kan tinggal bareng. Terus Naila karena memang cucu pertama kan di mertua sama di orang tua saya juga. Jadi Naila itu disenengin gitu, ntar ke rumah mertua saya, ntar ke rumah orang tua saya. Emang karena dalam satu RT kan juga jadi deket gitu warawirinya gitu. Kak, tadi juga ada penjelasan tentang jasadnya almarhum Naila. Menurut Pak Hasan ini berubah jadi gedebong pisang. Nah, itu sempat dicek nggak untuk kepastiannya tuh? Enggak. Kalau misalkan dicek juga kan butuh biaya kan, gitu. Harus digali lagi. Ya udah, lagi juga saya nggak tegaan gitu. Misalkan harus bongkar makamnya dia kan gitu. Jadi udah saya percaya aja gitu. Emang posisinya juga memang panjang tuh makamnya, sampai sekarang pun dia panjang banget makamnya gitu. Jadi mertua saya itu yang laki-laki udah meninggal, jadi dia ini makam Naila, ini makamnya dia. Itu hampir sama dianya panjangnya. Aneh banget, umur 2 tahun 3 bulan seperti itu gitu kan, harusnya kan nggak sampai kayak gitu. Semoga si pelaku ini benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dikerjakannya ya. Ya amin. Nah, ini udah luar biasa merugikan banget nih, khususnya Iya. buat kakak dan keluarga ya kayak. Untuk saat ini kakak masih tinggal di sana? Udah enggak, udah jauh. Tapi si warung itu masih ada? Masih ada. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya kak ya sudah mau mampir ke Telusur dan mau berbagi pengalaman yang pernah terjadi sama kakak nih selama hidup ya kak ya. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan kalau kalian juga mau jadi narasumber seperti kakak Nurul, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Telusur atau hubungin nomor di layar ini. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.